Halo Sobat Onje, selamat datang di Ritek Online. Nah, pada video kali ini, Onje mau menjabarkan materi mengenai simulasi sistem. Simak videonya yuk! Nah, pada variance reduction, apa sih yang perlu diperhatikan? Variance reduction itu ada dua jenis yang perlu kita lihat. Di sini ada contoh soal CRN dan antithetic variance. Nah, kita bakal melihat satu-satu contoh soalnya. Nah, kita bakal masuk ke contoh soal CRN. Kalau pada contoh soal CRN, dia pada satu tempat kedatangan nanti bakal dibagi menjadi dua sistem. Biasanya seperti ini, ada sistem 1 dan sistem 2. Nah, masing-masing sistem akan mendapatkan customer yang sama. Nah, jika kita lihat di sini, kita pengen mengurangi variansi dari sistem 1 dan sistem 2 jika dijumlahkan dengan menggunakan CRN. Jika variansinya turun, maka CRN ini berhasil. Namun kalau variansinya naik, berarti CRN gagal. Kita bakal bahas lebih lanjut di pembahasannya. Nah, pembahasan kita akan bahas tentang gimana sih CRN dilakukan. Nah, angka pertama yang kita lakukan cari nilai Z. Z ini apa? Selisih dari sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 kurang sistem 2 dapat berapa nilainya? Untuk customer 1, untuk customer 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari nilai Z yang udah didapatin ini, itu bakal dipakai nantinya buat mencari variansi Z atau variansi dari CRN itu. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita bakal lanjut ke mencari variansi dari sistem 1 dan sistem 2. Di sini saya melambangkan sistem 1 sebagai X1, sistem 2 sebagai X2. Nah, cara cari variansi ini kita bisa pakai di Excel, itu var S sama dengan apa. Jadi nanti kita bakal dapat nilai segini. Kalau kita jumlahin, ini nilainya 4,6. Nah, ini bakal dipakai seterusnya. Kemudian dari nilai variansi yang tadi sudah kita dapatkan, kita hitung nih ZJ-nya. Nah, ZJ ini ada dua cara menghitungnya. Cara pertama, kita cari var 1 tambah var 2 yang tadi 4,6 dikurang 2 kali covariance dari ini dan ini. Dibagi dengan jumlah data. Total ini dibagi dengan jumlah data. Jumlah data di sini 5. Terus covariance yang tadi kita bisa lihat kalau pada CRN covariance ini akan berpengaruh di mana sih? Nah, kalau di sini hubungannya positif atau dia sejalan, maka covariance di sini akan positif. Kalau dia bentuk kurvanya sejajar, kalau di penjelasan yang telah dilakukan di kelas. Nah, karena di sini positif, seharusnya nanti kita bakal mendapatkan var Z ini lebih rendah daripada var X1 tambah var X2. Nah, tadi kan var X1 tambah var X2 itu 4, sekian. Sedangkan di sini tinggal 0,7646. Berarti ini udah mengalami penurunan. Berarti sebenarnya CRN bisa berhasil. Nah, ada satu cara lagi nih untuk menghitung var ZN-nya. Cara mudahnya kita tinggal hitung aja variansi dari yang udah kita lakuin dibagi jumlah datanya 5. Nah, bakal dapat hasilnya sama seperti ini. Nah, udah dapat, kita bandingin 0,7646 dibanding var X1 tambah var X2 yang tadi, yang 4,8. Karena dia lebih rendah, karena ini lebih kecil, maka CRN berfungsi dengan baik. Tapi kalau dia lebih besar, berarti CRN tidak berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulan ini penting untuk ditulis ya, karena biasanya ini yang pengen kita cari, CRN-nya berfungsi enggak, atau antithetic variance-nya berfungsi atau enggak. Nah, selanjutnya antithetic. Nah, kalau soal antithetic sedikit berbeda dengan soal CRN. Antithetic ini cuma pakai satu sistem, itu primary data. Primary data kita ambil 5, terus kita buat antithetic datanya. Tapi biasanya ini bakal dikasih di soal. Nah, udah kita dapat primary data sama antithetic data, apa sih yang bakal membedakan dari variance-nya? Nah, kita gunain antithetic variance buat ngerjain soal ini ya. Angka pertama, kalau yang tadi kita menghitung selisih, sekarang kita ngitung nilai rata-rata antara data primary sama antitheticnya. Nah, tadi kita
kurangin sistem 1 sama sistem 2, sekarang kita jumlahkan, kita rata-rata. Kita dapat rata-rata customer 1, 2, 3, 4, 5. Langkah kedua masih sama, kita hitung variansi dari primary data sama antitetik. Berarti kita hitung masing-masing variansinya didapatkan 66, sekian sama 61, sekian. Nah, ini bakal dipakai juga nantinya. Jadi jangan dibuang data variansinya. Nah, dari data variansi yang udah kita dapat tadi, kemudian kita ngitung apa? Ngitung variansi dibuat rata-rata yang ini, variansi Z-nya, variansi antitetik variance-nya. Nah, ada dua cara juga. Cara pertama, yang ini tambah ini, terus kita hitung covariance-nya, terus kita tambahin 2 bintang covariance dari 2 data ini. Terus kita bagi 4 kali jumlah data. Ingat, kalau tadi cuma dibagi dengan jumlah data, kalau di antitetik variance, dia dibagi 4. Bedanya di sana. Ada sedikit pembeda di sini. Jadi harus hati-hati untuk mencari V-nya. Untuk cari variansi X bar N-nya. Nah, terus kalau udah dapat, kita cari covariance-nya. Nah, kalau tadi covariance-nya negatif, dia bagus. Kalau yang tadi covariance-nya negatif, dia jelek. Kalau positif, dia bagus. Di sini kebalikannya. Semakin minus nilai covariance-nya, semakin baik. Karena apa? Ketika covariance-nya negatif, berarti dia akan mengurangi variansi di sini. Sedangkan yang tadi, dia nggak bakal mengurangi variansi. Justru dia akan menambah kalau covariance-nya minus pada CRN. Jadi, kalau di antitetik, kalau covariance-nya minus, udah bagus. Berarti kemungkinan variansi dari antitetiknya bakal berfungsi baik. Karena ini minus, kita hitung variansinya, ternyata variansinya 0,069649. Nah, ada lagi cara kedua. Cara kedua sama kayak yang sebelumnya pada CRN. Cara kedua, kita tinggal bagi aja, kita buat variansi dari rata-rata ini, kita bagi dengan jumlah datanya, bakal dapat juga hasilnya segini. Terus kita buat kesimpulan, X bar N sama dengan berapa tadi? Bener nggak lebih kecil dari ini? Kita tambahin 66,3847 sama 61, sekian dibagi 4. Nah, kalau tadi cuman penjumlahan kalau kita lihat di awal banget yang di CRN, kalau di sini harus dibagi 4. Kalau di CRN nggak dibagi 4, kalau di antitetik variance dibagi 4. Nah, kita bakal dapat nilainya segini. Kan ini lebih besar daripada nilai antitetik variance. Berarti antitetik variance ini berfungsi dengan baik mengurangi variansi. Jadi kita bakal selalu ngelihat antara variansi yang ini dan variansi yang awal. Nah, kalau lebih kecil akan selalu lebih baik. Jadi kesimpulan ini lebih baik, antitetik variance berfungsi dengan baik. Jadi untuk kedua soal tadi berfungsi dengan baik. Halo, perkenalkan nama gue Kevin Narves. Pembahasan ini dibuat oleh gue dan Frinda Tamara. Di video kali ini akan membahas soal mengenai comparing alternative system. Ada 3 metode yang akan dibahas, yaitu Pearty Confidence Interval, metode Wells, dan Ranking and Selection. Berikut adalah soal dari nomor 1. Silakan di-pause videonya lalu dibaca terlebih dahulu soalnya. Inti dari videonya itu ada 3 sistem, lalu kita mau pilih dari 3 sistem itu mana sistem yang terbaik. Di sini akan menggunakan metode Pearty sama metode Wells. Alpha yang digunakan adalah 0,05. Dari soal kita dapat 40 data awal. Ini merupakan data awal dari sistem 1, sistem 2, dan sistem 3. Datanya itu di sini ada sebanyak 40. 40 data untuk sistem 1, 40 data untuk sistem 2, 40 data untuk sistem 3. Ya, kita mulai pembahasan untuk nomor 1 ini. Pertama akan dibahas mengenai Pearty. Jadi ini cara metode menggunakan Pearty Confidence Interval. Pertama, dari data yang kita dapat, itu kita hitung nilai rata-ratanya.
nilai rata-rata. Jadi ini adalah nilai rata-rata dari data awal sistem 1. Ini rata-rata dari data awal sistem 2, dan ini rata-rata dari sistem 3. Begitu juga dengan variansinya. Variansi dari data awal sistem 1, sistem 2, dan sistem 3. Ini data awal, tabel untuk data awal. Kemudian kita lakukan perhitungan, yaitu menggunakan dikurangin. Jadi Z12 itu adalah data dari sistem 1 dikurang data dari sistem 2. Jadi nilai 5 ini adalah data ke-1 dari sistem 1 dikurangin data awal sistem 2. Z13 itu ya data sistem 1 dikurang data sistem 3. Jadi ini tuh min 12 dapat dari data sistem 1 dikurangin data sistem 3. Ya kita dapat sampai 40-nya ini. Setelah itu kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari Z-nya ini sama variansi dari Z. Kita dapat tiga-tiganya. Nah, perlu diingat variansi di sini itu tuh kalau di Excel pakainya yang variansi untuk sampel. Jadi sama dengan var.s. Selanjutnya, ini yang tadi kita dapat. Yang tadi rata-rata dari nilai Z-nya. Sama rata-rata dari nilai Z-nya juga. Variansi dari nilai Z-nya. Lalu rumus yang digunakan nih yang ada di sebelah kanan sini. Ini rumus untuk confidence interval per T. Z-bar-nya ini itu adalah rata-ratanya. Yang kita dapat tadi di sini. Si Z-bar-nya ini adalah yang ini. Nilai T itu nilai T yang ada biasanya di tabel T, table T. Nah, var dari Z bar N ini itu dari rumus ini. Nah, ini perlu kalian lihat yang ini. Ini adalah variansi dari nilai Z. Variansi nilai Z itu tuh yang ini, yang var ini. Kita garisin aja. Nah, var Z-nya ini adalah nilai variansi yang tadi kita dapat ini dari si Z-nya. Nah, perlu diingat juga Z bar N ini bukan berarti Z bar dikali N. Tetapi ini adalah Z bar yang kita dapat dari data si N-nya. Sama juga dengan var. var-nya ini bukan berarti variansinya dikali Z-nya, tapi ini adalah variansi dari data Z-nya. Lanjut. Kalau kalian lihat di nilai T-nya ini, di sini tuh ada degree of freedom sama confidence intervalnya. Nah, tapi ini tuh ada berbeda. Dimana di sini tuh ada diubah. Harusnya bukan 1 minus alpha per 2, tapi 1 minus alpha per C. C-nya itu adalah jumlah confidence interval yang ada. Nah, kan kita tadi ada 3 sistem nih. Confidence intervalnya itu kan bisa jadi ada 1 ke 2, 1 ke 3, sama 2 ke 3. Berarti kan ada jumlahnya ada 3. Nah, itu adalah C-nya tuh. Nah, ini tuh ada rumusnya. Gunanya apa? Ya, gunanya kalau misalkan di sistem tuh ada 5 sistem. Ada 5 alternatif sistem. Ya, berarti kan kita mesti, kalau manual ya kita mesti 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, ya banyak kan. Nah, itu bisa pakai rumus biar cara cepatnya, nilai C-nya. Terus, tadi alfanya dibagi sama C. Nah, kita dapat alfa per C-nya tuh 0,0167. Jadi nilai T-nya ini adalah T untuk degree of freedom-nya sama probabilitasnya itu confidence intervalnya dari yang tadi itu, yang A per C. Nah, kalau di Excel tuh nilai ini bisa didapat dari sama dengan T.inv.2T dalam kurung 0,0167 titik koma
degree of freedom-nya. Itu kan tadi datanya ada 40, dikurangin 1, 39. Jadi 39 tutup kurung. Didapatkan nilai T-nya 2,502. Habis itu, tadi kan udah dibilang confidence interval itu ada 3 kan. Jadi kita ngebandingin sistem 12, 13, sama 23. Lanjut. Z bar N-nya. Z bar N itu maksudnya yang ini nih. Tadi itu kita udah hitung di sini. Minus 0,5, minus 1,75, minus 1,25. Itu Z bar N-nya. Lalu nilai T-nya tadi kita udah dapat 2,502. 2,502. Ya ini 2,502. 502. Habis itu var Zn-nya. Var Zn di sini didapat dari variansinya dibagi N. Jadi 199,33 ini dibagi 40. 40 itu adalah nilai N-nya. 199,33 dibagi 40 dapat 4,983. 175,12 dibagi 40 dapat segini. 206 ini dibagi 40 dapat segini. Udah dapat nih si var Zn-nya. Habis itu batas bawahnya tinggal ya minus 0,5 dikurang 2,502 dikali akar 4,983 dapat minus 6, ini. Batas atasnya ya tinggal minus 0,5 ditambah 2,502 dikali akar 4,983 didapat 5,085. Nah, kesimpulannya kenapa tidak signifikan? Ini dilihat dari batas atas sama batas bawahnya. Batas atas sama batas bawah itu dia melewati angka 0. Jadi kan 5 terus minus 6. 0-nya itu ada di tengah-tengah. Makanya tuh kenapa tidak signifikan. Contoh yang signifikan tuh misalkan batas bawahnya 1, batas atasnya 10. Nah, itu kan nggak melewati angka 0. Makanya tuh itu bakal signifikan. Tapi kan karena ini batas bawah sama batas atas, dia melalui angka 0, makanya dia tidak signifikan. Lalu ya sistem 13 juga sama. Hitung Z bar, nilai T-nya sama. Var Zn-nya berarti 175 ini dibagi 40. Batas bawah ya ini dikurangin. Sama perhitungannya. Tidak signifikan juga sama. Karena ini melewati angka 0. Yang ini juga sama. Tadi metode PRT udah dapat dari 3 itu. Sistem 1 kedua tidak ada signifikansi, 2 3 nggak ada, 1 3 juga nggak ada. Sekarang gimana kalau metode Wells? Yang ujung ini tuh tabel yang tadi di data awal. Rata-rata data awal, variansi untuk data awal. Lalu untuk metode Wells, ini tuh rumus yang dipakai yang ini. Ini tuh artinya bukan X bar 1 dikali N1. Tapi ini tuh adalah rata-rata dari data sistem 1. Ini juga bukan perkalian, tapi ini tuh adalah rata-rata dari data sistem 2. Lalu T. Nilai T ini degree of freedom-nya bukan lagi jumlah data dikurangin 1 yang kayak di PRT. Tapi di sini di Wells ini degree of freedom-nya itu menggunakan rumus F ini. Panjang ini. Yang sebenarnya simple. Lalu confidence intervalnya sama kayak tadi PRT. Ini bukan 1 minus alpha per 2, tapi 1 minus alpha per C. C-nya itu sama kayak tadi, yaitu berapa banyak confidence intervalnya. Akar. Lalu ini S kuadrat N1 ini bukan berarti perkalian S kuadrat dikali N1, tapi variansi dari data 1. Ini juga variansi dari data 2. N1 jumlah data N1, N2 jumlah data dari sistem 2. Lalu di F-nya,
ini juga sama. Ini tuh bukan perkalian, tapi ini adalah variansi dari data 1, variansi dari data 2. Juga variansi dari data 1, variansi dari data 2. Lalu masuk aja ke contoh perhitungan. Sistem 1, 2. Sistem 1, 2, ya ini 4 baris ini sebenarnya di Excel untuk membantu perhitungan si F-nya. Mau langsung F-nya sama dengan ini langsung juga bisa. Ini contohnya pakai 4 baris ini buat membantu perhitungan nanti. 1,78 ini dapat dari variansi data 1 dibagi jumlah data 1. Variansi data 1 kan 71,15, jumlah datanya 40. Jadi 71,15 dibagi 40, 1,78. var n2 ini juga sama, ini dari sistem 2, 108,2 dibagi 40. Ini tinggal kuadratin dari 1,78 dapat 3,16. Ini kuadratin dari 2,71. Dapat nilai F-nya dimasukin nih. Setelah dimasukin, dapat nilai F-nya 74,81. Ya, ini tuh berarti yang ini berarti yang ini berarti yang ini berarti 40 dikurangin 1, ini berarti yang ini. Yang tadi ini, yang ini, 3,16. Ya, dapat 74,81. Nah, itu dapat nilai F-nya. Sekarang hitung T-nya. C-nya itu sama kayak tadi, jumlah confidence interval yang ada. Bisa pakai rumus, bisa juga ya secara manual. Oh, mungkin tadi lupa ketinggalan K itu apa? K itu adalah jumlah alternatif sistem yang ada. Kan di sini ada sistem 1, sistem 2, sama sistem 3. Berarti kan K-nya ada 3. Nah, itu K. A per C sama. Nah, yang bedanya itu nilai T-nya, nilai T dengan degree of freedom-nya 74,81. Nah, kalau di Excel tuh nggak bisa langsung sama dengan T.inv.2T dalam kurun 0,0167 titik koma 74,81. Nah, itu nggak bisa. Kalau langsung 74,81 nanti hasilnya degree of freedom-nya 74. Jadi harus interpolasi manual gitu. Ya, terima dulu aja nilai T-nya segini. Nanti bakal dijelasin di slide berikutnya untuk perhitungan interpolasinya. Dapat nilai T, lalu masuk ke sini aja. Yang ini tuh adalah misalnya sistem 1, 2. Berarti yang ini adalah sistem 1, rata-rata sistem 1, ini rata-rata sistem 2. Berarti minus 0,5 itu dapat dari 31,03 dikurangin 31,53. Dapat minus 0,5. Nilai T-nya yang ini, hasil akarnya itu maksudnya yang ini. Akar dari variansinya 71,15 dibagi 40 ditambah 108,2 per 40 diakarin 2,12. Batas bawah tinggal ini pakainya minus 0,5 dikali 2,490 dikali 2,12. Batas atas tinggal ini pakai tambahan minus 0,5 ditambah 2,449 dikali 2,12. Hasilnya itu kesimpulannya tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Dilihat dari batas bawah sama batas atasnya. Range-nya. Range-nya itu melewati angka 0 atau enggak. Minus 5 sama minus 4. 0-nya itu kan ada di tengah. Berarti kan dia melalui angka 0. Nah, itu makanya kenapa tidak signifikan. Signifikan itu ketika nggak melewati angka 0. Contohnya misalnya batas bawahnya 1, batas atasnya 10. Nah, itu kan nggak melewati angka 0. Berarti signifikan. Karena ini melewati angka 0, makanya tidak signifikan. Ya, lalu dihitung untuk sistem 1, 3, ya perhitungannya sama. Tinggal bedanya, ya ini pakai variansi untuk data sistem 2, ya ini variansi untuk data sistem 3. Bedanya itu aja. Perhitungannya
sama aja. 23 juga sama aja. Sekarang lanjut untuk contoh interpolasi pakai Excel-nya. Ya mungkin ada cara lebih cepat, cuma ini yang gue tahu aja. Kan tadi misalnya 73,73, itu nggak bisa t.inv 2t 0,067 titik koma, ininya langsung 73,73. Nah itu nggak bisa. Karena hasilnya bakal jadinya yang 73, kayak di round down gitu. Nah makanya kita interpolasi, kan 73,73 tuh di antara 73 sama 74. Ya kita dapetin dulu nilai T untuk kalau di graph freedom-nya 73. Dapat 2,45. Kalau di Excel pakai rumusnya ini nih. Lalu lanjut dapetin nilai T untuk 74. Kalau di Excel ya rumusnya ini. Lalu baru interpolasi untuk nilai 73,73. Nanti bakal dapatnya segini, dapat dari mana? Ya ini mesti konsisten aja. Ini kan yang ini kurang yang ini per yang ini kurang yang ini. Nah itu mesti konsisten. Ini yang 74, nilai yang 74 dikurangin nilai yang 73, 74-nya dikurangin 73-nya. Nah ini. Ya ini sebenarnya ini nih. Yang ini itu sebenarnya gradien. Nyari nilai gradiennya. Nah, dikalinya ini adalah dikali besar perpindahannya. Kayak kalau persamaan garis Y sama dengan MX plus B. Nah, ini X-nya. Ini kayak nilai awal ya. X-nya itu kan perpindahan dari 73-nya nih. Ya, sebenarnya 0,73. Lalu ini tuh yang ini. Yang awal ya. Titik paling bawahnya. 2,45. Ya, ini masukin aja Excel. Kayak gini. Nah, nanti dapat segini. Nah, ini contoh interpolasi. Sekarang lanjut ke nomor 2. Ya, ini soal nomor 2-nya. Intinya tuh, di sini tuh ada sistem A sama sistem B. Ada dua sistem. Ukuran performansinya adalah jumlah cacatnya. Ya, jumlah cacat berarti kita mau minimasi. Terus kita menggunakan metode ranking and selection. Nah, karena ini minimasi, jadi ya udah nggak ada masalah. Kalau maksimasi ya nanti di akhir-akhir bakal dijelasin kok. Kalau misalkan ukuran performansinya kita maunya maksimasi. Karena ini minimasi, dia aman aja. Lalu di soal dikasih tahu D bintangnya 2 sama P bintangnya 0,9. Lalu dengan metode ranking and selection kita mau nyari yang mana yang terbaik, sistem yang lebih baik. Lalu di sini ada 20 data awal. Ini data awalnya pasti dipakai 20-20-nya. Lalu di sini ada data tambahan. Data tambahan ini kepake kalau dibutuhin. Data ke 1 itu pasti dipakai. Selebihnya belum tentu dipakai. Kenapa data 1 pasti kepake? Nah, nanti gue jelasin di slide berikutnya. Yang pasti data kedua sampai berikutnya itu belum tentu dipakai, tapi bisa jadi dipakai. Lanjut. Nah, ini mulai pembahasan. Di sini ada 3 persamaan, 3 rumus. Dimulai dari sini. Ini tuh X bar bukan kali NO. Ini bukan X bar kali NO, tapi ini adalah rata-rata dari data sistem awal. NO itu adalah data sistem awal, jumlah data sistem awal. X ini maksudnya ya kalau ada 2 sistem berarti kita harus nyari rata-rata untuk sistem 1 sama rata-rata untuk sistem 2 untuk setiap data awalnya. Nah, ini kita dapat 14,25 sama 15,7. 14,25 itu untuk sistem 1, 15,7 itu untuk sistem 2. Sistem A, sistem B. Rata-ratanya. Variansi, ya ini juga sama. Ini bukan perkalian, tapi ini variansi dari data sistem awal. 79,36, 87,8. Terus P bintang, D bintang. Ya ini dari soal. Lalu di sini ada H. H ini buat apa? Buat di sini. Di sini ada H. H itu dari tabel. Di sini ada P bintang. P bintang ya dari soal 0,9.
N0 itu adalah jumlah data awal. N0. Tadi data awal ada 20. K itu adalah jumlah alternatif sistemnya. Kan di sini ada sistem A, sistem B. Berarti cuma 2. Berarti K-nya 2. Dapat 1,896. Yaitu untuk nilai H. Lalu, kita mau ngitung NI. NI itu kayak data yang dibutuhkan. Kayak ya jumlah data yang dibutuhkan. Di sini adalah maksimasi dari N0 plus 1 atau dari perhitungan ini. Nah, lanjutin sama yang tadi slide sebelumnya. Kenapa tadi gue bilang untuk data tambahan minimal pasti 1 yang dipakai? Karena lihat dari sini. Nilai minimum dari maksimasinya ini pasti adalah N0 plus 1 minimal. Contohnya, misalkan hasil perhitungan ini misalnya kecil deh, 1. Misalnya 1 aja. Terus di sini adalah N0 plus 1. N0-nya tadi 20, ditambah 1, 21. Maksimasi dari 21 sama 1. Berarti kan 21. Nah, berarti kan dibutuhkan 1 data tambahan kan. Nah, makanya paling minimumnya itu dapat 1 data tambahan. Pakai 1 data tambahannya tadi. Lalu, masuk sini aja. Di sini ada tanda ya kurung siku, tapi yang bawahnya nggak ada ekornya itu. Nah, itu tuh artinya di round out gitu. Jadi, misalkan dapatnya 1,15, berarti di round up jadi 2. Nilai H ini tadi dari tabel, jangan lupa dikuadratkan. S10 ini yang tadi yang ini. Bukan perkalian, tapi variansi dari data 0, data awal. D bintang dari soal, jangan lupa dikuadratkan. Di sini dapat NI-nya untuk sistem A 72, NI untuk sistem B 79. Jadi ini dihitung untuk kedua sistem. NI-nya butuh berapa? Data tambahan ya, kan kita tuh udah punya data awal 20. Berarti 72 ini dikurangin 20, 52. 79 dikurangi 20, 59. Itu data tambahan. Berarti dari data tambahan, betul, dari soal kan data tambahan ada 60. Berarti yang dipakai cuma 1 sampai 52 untuk sistem A, 1 sampai 59 untuk sistem B. Lanjut. Tadi kan dapat untuk sistem A butuh 52. Nah, ini datanya nih. Data tambahannya. Sistem B butuh sampai 59. Nah, ini data tambahannya. Nah, di sini ada persamaan rumus ini. Nah, ini tuh bukan rata-rata, bukan perkalian X bar kali NI minus N0 ya. Tapi ini rata-rata dari data tambahan. Ini kan data tambahan, kira rata-rata lain. Jadi 12,15 itu rata-rata dari sistem A nih. Dari 1 sampai 52, rata-ratanya 12,15. Ini juga 11,88 dari 1 sampai 59, rata-ratain. Variansinya juga sama. Lalu lanjut. Di sini ada 3 tabel. Nah, kiri bawah ini 3 tabel yang tadi udah didapetin di slide sebelumnya. NI sama data tambahan. Lalu untuk data awal rata-ratanya berapa? Untuk data tambahan rata-ratanya dan variansinya berapa? Lalu pakai rumus ini. Kita pertama ngitung bobotnya, weightednya. WI1. N0 ini adalah jumlah data awal. Jumlah data awal tadi kan ada 20. NI ini adalah yang ini nih, antara 72 atau 79. Jadi weighted ini bakal dihitung untuk sistem A sama sistem B. Lalu ini sama, ini NI kurang N0. NI kurang N0 adalah ini, data tambahannya. NI-nya 72 dikurangin N0-nya kan 20, jadi 52. Ini 59. D bintang dari soal, H1-nya dari tabel tadi yang 1,896. Yang ini tuh variansi dari data awal. Berarti 79,36 atau 87,8. Ya, ini contoh perhitungannya. 5 baris ini ya sebenarnya cuma membantu perhitungannya aja sih. Kalau mau langsung ngitung weighted-nya kayak gini bisa. Bahas satu-satu. Belakang ini maksudnya yang mana? Yang ini. Yang ini. Nih.
itu belakang. Yang ini berarti dapat dari 52 dikali 2 kuadrat per 1,896 kuadrat dikali 79,36. Dapat 0,73. Ini dikurangin, terus NI-nya, NI per N0 berarti 72 dibagi 20. Lalu diakarin, lalu ditambahin. Dapat weighted-nya 0,3216. Itu kalau cara satu-satu nih. Kalau cara cepet, ya tinggal ini langsung aja sama dengan N0 ini di dalam kurung 1 tambah. Oke, maaf ya, kita lanjut. Ya, kalau cara cepat tinggal ya ini disubstitusi. Ya, yang ini nih disubstitusi aja. Jadi kayak gini. Jadi ya langsung aja kalau di Excel dari sama dengan ini sampai belakangnya. Sistem B juga sama aja. Didapat nih 0,3216 sama 0,2682. Nah, ini tuh pasti weighted untuk W11, WI1. Berarti ini W dari sistem A yang pertama. Dan ini adalah W untuk sistem B yang pertama. Nah, kalau kalian lihat dari rumus yang ini tuh baru yang ini. Yang ini. Yang awal. Masih perlu cari WI2-nya. WI2-nya tinggal 1 dikurang WI1. Jadi, WI2 adalah 1 dikurangin 0,3216. Dapat 0,6784. Sama 1 dikurangin 0,2682. Dapat 0,7318. Lanjut ke sini. Ini tuh rata-rata maksudnya nilai ini nih. Nilai XI, NI. Ya, ini bukan perkalian, tapi itu kayak estimasi X-nya untuk NI. Lalu ada X bar I N0. Ini tuh artinya rata-rata dari data awal. Yang ini 14,25. Yang ini rata-rata dari data tambahan. Yang ini 12,15. Jadi 12,828 itu didapatkan dari 0,3216 dikali 14,25 ditambah 0,6784 dikali 12,15 dapat 12,828. Yang sistem B juga sama. 0,2682 dikali 15,7 ditambah 0,7318 dikali 11,88 dapat 12,905. Nah, kita udah dapat nih nilainya. Nilai dari XINI ini. Nah, di Ranked and Selection itu kita tuh nyari yang nilai paling minimum. Nilai paling kecil di sini adalah 12,828, yaitu sistem A. Makanya kenapa sistem A lebih baik. Itu kesimpulannya. Sekarang lanjut untuk ya ini tambahan aja. Tadi itu kan sempat gue singgung mengenai ukuran performansinya di sini kan minimasi kan, berarti kan aman. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kan misalkan ini sekarang tuh kan jumlah cacat tuh. Artinya kan kita mau minimasi. Nah, anggap aja di sini ukuran performansinya bukan jumlah cacat, tapi misalkan jumlah produksi. Jadi kita mau maksimasi kan. Nah, anggap aja pokoknya intinya maksimasi aja sekarang. Tadi tuh dapat dengan tadi jumlah cacat, dapat hasilnya begini kan. Sistem A yang lebih baik. Nah, gimana kalau misalnya maksimasi tapi menggunakan data yang sama? Nah, ini kasih contoh aja sih. Jadi data yang sama tapi ukuran performansinya maksimasi. Efeknya apa? Ini tuh yang sebelah kiri, ini tuh tabel data awal. Yang kanan ini tabel data tambahan. Efeknya itu adalah setiap datanya ini harus dikali minus 1. Jadi itu minus 4, minus 12, minus 6, minus 27. Nah, ini sampai minus 2, minus 2. Data tambahannya juga dikali minus 11, minus 24, minus 16, minus 12. Cara cepatnya ya tinggal
pas perhitungan rata-rata dikali minus aja. Jadi ya kalau mau cepet nggak usah datanya dikali minus 1, tapi langsung aja rata-ratanya yang dikali minus 1. Nah, yang tambahan pun juga sama. Kalau cara cepetnya tinggal rata-rata dari data tambahannya dikali minus 1. Efeknya apa? Ini contohnya. Tadi itu kan ketika minimasi, kita dapat nilainya positif kan. Dan ranked hand selection itu pasti nyari nilai yang paling kecil, nilai yang paling minimum. Di sini kan didapat sistem A yang lebih baik. Nah, ketika misalkan soalnya diubah jadi maksimasi, datanya lalu diubah dikali minus 1 semua, nanti rata-ratanya ini jadinya minus. Tapi, meskipun ini maksimasi, ini udah dilupain, tetap aja ranked and selection tuh nyari nilai yang paling minimum dari nilai rata-ratanya. Paling minimum, paling kecil. Di sini kan paling kecil adalah minus 12,9. Makanya kenapa sistem B lebih baik kalau parameternya itu adalah ukuran performansinya itu kita cari maksimasi. Nah itu. Ya, sekian video mengenai pembahasan ini. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai soal analysis of simulation output. Nah, pertama ini merupakan contoh soal dari terminating simulation. Nah, apa perbedaan antara terminating simulation dan non-terminating simulation? Sekilas saja, kalau misalnya terminating simulation itu ditandai dari adanya suatu event yang menghentikan simulasi. Dan jika dimulai kembali, maka sistem akan dalam keadaan kosong. Ini contohnya seperti bank, mall, yang tutup pada jam tertentu. Sedangkan kalau yang misalnya non-terminating itu ditandai dari event yang berjalan terus-menerus. Contohnya pabrik yang beroperasi satu harian penuh dengan pergantian shift pada pekerja. Nah, kita baca dulu soalnya yang terminating simulation ini. Berikut ini merupakan data lama pelanggan di dalam sistem dalam 1 menit dari sebuah simulasi sistem antrian. Tentukan apakah banyaknya output cukup untuk mengukur rata-rata output dari sistem antrian tersebut dengan alpha 5%. Yang A diminta dengan menggunakan fixed sample size procedure dengan absolute error sebesar 18 detik, dan yang B dengan menggunakan fixed sample size procedure dengan relative error sebesar 6%. Nah, kita bahas yang A dulu. Jadi kita tahu absolute error itu dilambangkan dengan beta. Nah, kita tahu outputnya juga itu dalam satuan menit. Jadi kita ubah dulu 18 detik ini ke menit. Dengan membagi 60, hasilnya 0,3 menit. Jumlah datanya 20, rata-ratanya bisa dihitung jadi 4,9735. Setelah itu, hitung juga standar deviasinya. Jadi setiap data dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratin, dibagi dengan 20 minus 1. Nanti diakarin nanti hasilnya itu sebagai standar deviasinya. Ini dapat 0,800,396. Dikuadratin lagi jadi variansi, jadi 0,6406 variansinya dengan alpha 5%. Nah, ini merupakan persamaan untuk menentukan jumlah data minimum dengan syarat errornya harus lebih kecil dibanding beta. Pertama, kita tentuin dulu karena errornya dengan rumus berikut. Ini sama aja dengan rumus half length. Kalau misalnya menurut law. Nah, nanti itu dihitung T-nya. Kita tahu bahwa N-nya 20, maka di derivatif 19, alfanya 5%, maka di sini 0,975. Variansinya kita masukin 0,6406 dibagi 20, nanti hasilnya nilai T-nya sekian, dihitung, dapat 0,375. Nah, di sini kita tahu bahwa 0,375 itu lebih besar daripada 0,3. Nah, di sini kita tahu bahwa data yang kita kumpulkan itu ternyata masih kurang. Jadi kita pakai pendekatan, pakai rumus berikut. Dan dengan rumus ini nanti kita masukin data-data yang kita tahu. Setelah deviasinya, nilai Z-nya, nilai betanya. Nanti dikuadratin. Setelah deviasinya 0,80396 dikali dengan nilai Z-nya. Z dari 0,975 itu 1,96 dibagi dengan betanya 0,3. Nanti dikuadratin. Hasilnya itu 27,344. Kita bulatin ke atas. Dari sini kita cek lagi dengan jumlah data 28, errornya berapa dengan rumus ini? Nilai error.
I-nya 28, absolute error-nya itu sebesar nilai T, di grafiknya 27, 8,1, ininya tetap 0,975, dikali akar 0,6406, variansinya dibagi dengan jumlah datanya. Nilai T-nya sekian, nanti dihitung nanti hasilnya 0,31. Oh, ternyata ini masih besar daripada 0,3 nilai absolute error-nya. Nah, kita coba lagi tambah satu data dengan jumlah data 29. Di grafik videonya 28, ini tetap, variasinya tetap, dibagi dengan jumlah datanya 29. Ternyata nilai T-nya sekian, 02,0484, dikaliin ini, nanti hasilnya 0,304. Oh, ternyata ini masih besar dikit nih, 0,004. Lebih besar daripada absolute error-nya yang diminta. Maka kita tambahin satu data lagi. Jumlah datanya 30 sekarang. Nah, nilai error-nya dihitung lagi, di grafik videonya 29. Nanti nilai T-nya sebesar 2,0452. Nanti dikalikan dengan angka dari variansi per jumlah data. Nanti hasilnya 0,299. Nah, ini lebih kecil daripada 0,3. Artinya sampai sini aja. Setelah itu kita simpulkan bahwa data yang diambil tadi tidak cukup. Maka data yang dibutuhkan agar nilai absolute error sebesar 18 detik dengan menggunakan fixed sample size data yang diperlukan itu adalah sebanyak 30 data. Sehingga diperlukan lagi pengambilan data sebanyak 10 data. Nah, kita lanjut dengan yang diminta di bagian B dengan relative error sebesar 6%. Kita tahu tadi jumlah datanya 20, rata-ratanya 4,9735, standar deviasi sekian, sama variansinya sekian, dengan alfa 5%. Kita tahu bahwa relative error itu dilambangkan dengan gamma. Jadi gammanya sama dengan 6%. Nah, ini merupakan persamaan untuk menentukan jumlah datanya, jatuh minimum dengan syarat nilai errornya itu lebih kecil daripada relative errornya. Maaf, ini bukan relative error, ini gamma aksennya. Gamma aksen itu didapat dari gamma relative error dibagi relative error plus 1. Jadi gammanya kita tahu 6%, 0,06 dibagi 0,06 plus 1. Nanti gamma aksennya itu sebesar 0,0566. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu current relative error-nya. Dengan rumus berikut. Kita tahu jumlah datanya 20, jadi DF-nya 19. Ini nilainya 1 minus alfa per 2, jadi 0,0975. Dibagi dengan variansinya per jumlah data 20. Dibagi dengan rata-ratanya, 4,9735. Nilai T-nya dapat 2,0993. Dihitung nanti hasilnya 0,0753. Nah, ini ternyata lebih besar daripada gamma aksennya 0,0566. Ternyata datanya yang kita kumpulkan itu masih kurang cukup. Jadi kita pakai pendekatan juga di sini. Rumusnya berbeda dengan yang absolute error. Di sini ada standar deviasi dikali dengan nilai normal, nilai Z-nya. Dibagi dengan gamma aksen dikali dengan rata-ratanya. Baru nanti dikuadratin. Kita tahu standar deviasinya sekian, 0,80039 dikali dengan nilai Z dari 0,975 itu 1,96 dibagi dengan gamma aksen 0,0566 dikali nanti dengan rata-ratanya. Baru nanti hasilnya dikuadratin. Hasilnya 31,057. Nah, kita buletin ke atas. Nah, setelah kita buletin ke atas, ini kan 32. Kita cek lagi nilai errornya pakai rumus yang tadi, yang ini. Kita hitung. Dengan jumlah data 32, sekarang relative errornya itu sebesar 0,0580. Oh, ternyata ini masih lebih besar daripada 0,0566 dari gamma aksennya. Kita tambahin datanya satu lagi, jadi 33 jumlah datanya sekarang. Kita hitung nilai T-nya pakai di grafik dan 32, ini tetap, variasinya tetap, rata-ratanya tetap, jumlah datanya diubah 33 jadi. Kita tahu nilai T-nya 2,0369, nanti kita hitung hasilnya 0,0571. Oh, ternyata
masih besar dari gamma aksennya. Kita tambahin lagi datanya 1. Jadi sekarang jumlah datanya 34. Kita hitung lagi 3/33. Jadi nanti nilai T-nya sebesar 2,0345. Variansinya tetap, rata-ratanya tetap. Jumlah datanya 34 sekarang. Nanti hasilnya 0,0562. Oh, ternyata ini udah lebih kecil daripada gamma aksennya. Datanya dengan jumlah data 34, datanya cukup. Jadi kita bisa simpulkan bahwa data yang diambil tadi tidak cukup. Data yang dibutuhkan agar nilai relative error-nya 6% dengan menggunakan fixed sample size. Data yang diperlukan itu adalah sebanyak 34 data, sehingga peneliti perlu melanjutkan pengambilan data sebanyak 14 data lagi. Nah, ini merupakan contoh soal yang non-terminating simulation. Kita baca dulu soalnya. Berikut merupakan data output produksi alkohol, satuannya liter dari suatu simulasi dengan dilakukan iterasi sebanyak 20 data dan pengulangan sebanyak 4 kali. Dari data-data tersebut, tentukan rata-rata output yang menjadi ukuran performansi dari non-terminating simulation tersebut. Nah, dari data tersebut, kita lakukan rata-rata dulu untuk setiap iterasi. Dari iterasi pertama sampai ke iterasi 20. Ini rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata ini akan digunakan pada pengolahan data selanjutnya. Jadi kita tahu iterasinya itu sebanyak 20. Nah, kita bisa menentukan nilai W-nya. W sampai ke berapa. Ini tanda ini merupakan tanda rundown. Jadi jumlah iterasi dibagi 4 nanti di rundown. Ini kebetulan 20 dibagi 4 angka bulat yaitu 5. Jadi nggak perlu di rundown. Nah, kalau misalnya jumlah datanya itu 25. 25 dibagi 4 kan 6, nah itu dibulatin ke bawah jadi 6. Begitu, terus ada 2 persamaan digunakan. Nah, yang persamaan bawah itu kita gunakan untuk I sama dengan 1 sampai ke W-nya. Dan persamaan ke atas itu, yang atas itu digunakan pada I sama dengan W plus 1 sampai M minus W. Kita lakukan dulu pengolahan datanya untuk moving average W sama dengan 1. W sama dengan 1 berarti untuk data pertama nanti hanya digunakan persamaan bawah. Sedangkan data yang 2 sampai 19 itu gunakan persamaan atas. Nah, ini merupakan hasilnya. Ini didapatkan dari mana? Yang pertama itu data pertama didapatkan dari jumlah data. Ini kebetulan cuma 1,4 dibagi 2 dikali I-nya 1 dikurang 1. Jadi ini dibagi 1,4. Nah, untuk data yang kedua ini udah mulai menggunakan persamaan atasnya. Dari ini minus W, minus 1, berarti 1 ke kiri, dan 1 ke kanan. Nanti jumlahin, dibagi dengan W-nya. W-nya 1. Jadi 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi ini sama aja dengan rata-ratanya. Rata-rata. Nah, begitu juga untuk data ketiga. 1 ke kiri, 1 ke kanan. Dirata-ratain, itu data ketiga. Data keempat juga sama. 1 ke kiri, 1 ke kanan, nanti 3 data ini dirata-ratain, jadi data keempat. Sampai seterusnya. Sampai ke 20. Nah, data dari hasil ini nanti dibuat grafiknya. Untuk menentukan steady state-nya di titik mana, yang mana. Lanjut, untuk W sama dengan 2. Jadi di sini W sama dengan 2, maka I 1 sampai 2 menggunakan persamaan bawah, 3 sampai 18 menggunakan persamaan atas. Ini merupakan hasilnya. Data pertama sama kayak tadi. 1 sampai kayak tadi, yang 2 juga mirip yang kayak tadi. 2 dikali 2, 4 dikurang 1, 3. Ini 2 dikurang 1, 1 minus 1 ke belakang. I 2 dikurang 1,
1 berarti 1 ke depan, 1. Jadi minus 1, 0, 1. Dijumlahin, dibagi dengan 3. Rata-rata 2,03. Nah, untuk data yang ketiga udah mulai pakai persamaan yang atas. Min W berarti 2 ke kiri sama sampai 2 ke kanan. W 2 ke kanan. Dibagi dengan 2 dikali 2 per 1 jadi 5. Rata-rata juga. Jadi data pertama sampai ke 5 dirata-ratain. Nanti ini sebagai data ketiga dari data ketiga. Nah, lanjut, data keempat, 2 ke kiri, 2 ke kanan. Dirata-ratain juga dari data kedua sampai ke 6. Itu sebagai data keempat di sini. Nah, untuk data kelima juga sama. 2 ke kiri, 2 ke kanan. Dirata-ratain. 2,4 sampai 3,2. Dijumlahin dibagi 5. Dapat 2,94. Sampai seterusnya. Sampai sini. Sampai data ke-18. Nanti ini juga dibuat grafiknya. Lanjut ke W sama dengan 3. Nah, jadi ini persamaan bawah digunakan untuk I sama dengan 1, 2, dan 3. Sedangkan data ke-4 sampai ke-17 nanti pakai persamaan atas. Ya, betul. Ini merupakan hasilnya. Sama kayak tadi, 1 dapat dari yang tadi, seperti tadi. Data pertama dibagi 1. Ini dirata-ratain 3 data pertama. Yang ketiga juga 3 dikurang 1, 2, minus 2 ke belakang, 2 ke depan. Nanti dibagi 2 dikali 3, 6, dikurang 1, 5. Rata-rata ada ini. Nah, untuk data keempat udah mulai pakai persamaan atas. Min W, minus 3, berarti 3 ke kiri, 3 ke kanan. Dibagi 2 dikali 3, 6. Ditambah 1, 7. Jadi ini rata-rata juga. Jadi untuk data keempat, itu rata-rata dari data pertama sampai ke 7. Lanjut, untuk data moving average yang kelima. 3 ke kiri, 3 ke kanan. Dijumlahin, dibagi 7. Itu rata-ratanya. Itu sebagai data moving average yang kelima. 6 juga sama seperti itu, 3 ke kiri, 3 ke kanan. Nanti dijumlahin dibagi 7 sebagai data moving average yang ke-6. Sampai seterusnya. Sampai data moving average ke-17. Nanti dibuat juga grafiknya untuk W sama dengan 3. Ini lanjut ke W sama dengan 4. Ini persamaan bawah, itu untuk I sama dengan 1 sampai 4, dan persamaan atas nanti digunakan pada I sama dengan 5 sampai 16. Ini hasilnya sama yang seperti tadi. Data pertama dapatnya dari mana, data kedua juga, data ketiga juga. Data keempat dapat dari 4 dikurang 1, 3 ke kiri, 4 dikurang 1, 3 kanan, 3 kanan. Dijumlahin, baru nanti dibagi dengan 3 kali 2, 6. 6 dikurang 1. 4 dikali 2, 8. 8 kurang 1, 7. Jadi ini rata-rata juga. Untuk data moving average yang keempat. Nah, untuk data moving average yang kelima udah mulai pakai persamaan atas. 4 ke kiri, 4 ke kanan. 4 ke kiri, 4 ke kanan. Jadi ini bentuk pola ya. W-nya 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, tambah 1, 9. Jadi ini rata-ratanya. Dijumlahin, dibagi 9. Rata-rata. Jadi untuk data moving average yang kelima itu rata-rata dari 1 sampai 9. Sama untuk data moving average yang ke-6 juga sama. 4 ke kiri, 4 ke kanan. Jadi 2 sampai 10. Nanti datanya dirata-ratain. Jadi sebagai data moving average yang ke-6. Sampai seterusnya. Nanti dibuat grafik juga untuk W sama dengan 4.
Nah, lanjut untuk moving average W sama dengan 5. Nanti persamaan bawah itu untuk I sama dengan 1 sampai 5, dan persamaan atas digunakan untuk I sama dengan 6 sampai 15. Ini hasilnya, yang data pertama sama kayak tadi, data kedua juga, data moving average yang ketiga juga sama, keempat juga sama kayak tadi, yang kelima ini dari 5-1, berarti 4 ke kiri, 4 ke kanan, 5-1, 4 ke kanan. Dijumlahin, dibagi dengan 2 dikali 5, 10, dikurang 1, 9, jadi rata-rata. Nah, lanjut untuk data yang ke-6, itu udah pakai persamaan atas. Jadi W-nya itu 5, berarti 5 ke kiri sampai 1, 5 ke kanan sampai 11. Nanti dijumlahin, dibagi dengan 2 dikali 5, 10, ditambah 1, 11. Jadi rata-rata juga untuk menghasilkan data moving average yang ke-6 ini, rata-rata dari data pertama sampai 11. Lanjut untuk data moving average yang ke-7. 5 ke kiri, 5 ke kanan. Jadi data kedua sampai data ke-12 dijumlahin, dibagi 11. Atau rata-rata dari data 2 sampai 12. Itu data moving average yang ke-7. Sampai seterusnya, sampai data moving average yang ke-15. Nah, dari masing-masing W1, W2, W3, W4, W5 kita buat grafiknya. Nah, di sini kita tentuin keadaan mana yang udah dalam keadaan steady state. Nah, kita lihat grafik yang udah mulai mulus pertama kali. Nah, ini cukup subjektif. Kita bisa lihat bahwa W3 ini dapat dikatakan udah mulus nih. Nih, di data ke-9 misalnya. Nah, data ke-9 itu, data moving average 9 itu 3,34 di W sama dengan 3. Nah, 3,34 itu didapat dari 3 kiri, 3 kanan, berarti dari data ke-6 sampai ke 20. Nah, kita untuk menentukan ukuran performansinya, maka kita rata-ratain 3,5 ditambah 3,2 sampai data ke-20 ini 3,25, nanti dibagi dengan jumlah datanya 15, rata-ratanya. Nanti hasilnya 3,3533. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang menganggap W4 ini grafik pertama yang udah mulai mulus. Misalnya di sini di data ke-11. Ke data ke-11. Jadi kita lihat dari sini, W sama dengan 4, data ke-11-nya 3,3. 3. Nah, kita tahu ini dapat dari mana? 4 ke kiri, 4 ke kanan kan? Jadi, dari data ke-7 sampai ke data ke-20. Kita rata-ratain, 3,2 sampai 3,25 dirata-ratain. Jumlah datanya 14 kan? Rata-ratanya 3,3429. Nah, ini cukup subjektif sebenarnya. Tapi seharusnya rata-rata output atau ukuran performansinya tidak jauh beda. Nah, tadi kan dapat 3,3533. Nah, sekarang dapat 3,3429, jadi nggak terlalu beda jauh begitu. Nah, sebenarnya perhitungan W ini tidak harus dilakukan semuanya. Misalnya ada 80 iterasi nih. Dibagi 4 kan 20 kali. Jadi W lebih kecil daripada 20. Jadi W1 sampai 20. Nah, itu nggak harus semuanya. Bisa aja kita lompat-lompat dari W1, habis itu ke W4 misalnya. Habis itu lanjut dari W8 ke W12 gitu, boleh. Jadi nggak harus semuanya kita buat. Ya, demikian pembahasan soal untuk analisis output.
Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih. Maaf kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih. Oke, kita mulai dulu di tag-nya. Kali ini adalah membahas tentang SIMSYS yang topiknya verifikasi dan validasi. Dari verifikasi dan validasi ada 4 cara statistik untuk membandingkan observasi aktual dengan model simulasinya. Jadi yang pertama ada inspection approach, confidence interval, hypothesis test, sama time series approach. Di sini time series approach-nya gue warnain yang gue beda karena dia nggak dipakai. Jadi yang kita pelajarin cuma 3 ini. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi gue punya input seperti ini. Ini adalah inputnya. Nah, ini adalah outputnya, ada yang aktual dan simulasi. Jadi dari data ini kita tahu kalau data yang kita pakai itu adalah data dependent. Lalu makanya kita untuk CI-nya nanti kita pakai cara yang PRT. Lalu langsung aja di sini kalau mau ngerjain dulu boleh di pause. Kalau mau lanjut langsung ke bahas aja contoh soalnya. Jadi untuk confidence interval kita pertama-tama harus ngitung D-nya dulu. D ini adalah data aktual dikurangin dengan yang simulasinya. Nanti dapat nilai seperti ini, lalu hitung rata-ratanya, rata-rata D ya. Standar deviasi D dan variansinya, lalu juga hitung nilai T-nya. Nah, semua perhitungan tadi itu kita pakai buat bikin yang ini. Jadi intinya tuh cuman pakai satu rumus ini aja. Kita hitung atribut-atributnya, variansi, D, bar, dan nilai T. Nilai T-nya kan didapat dari sini. Kan kita 10 dikurangin 1, 9, terus 1 dikurangin alfanya 5%. Jadi alfanya 5% tapi dibagi 2, jadi 0,975. Sehingga kita dapat batas bawah sebesar segini dan batas atasnya sebesar ini. Nah, kalau udah dapat kayak gitu, kan 90% CI dari rata-rata output model aktual dengan simulasi harus ada di rentang ini. Kan kalau mau dinyatakan valid, model simulasinya itu dengan aktual tuh perbedaannya harus 0. Nah, 0 tuh kan ada nggak di rentang ini? Ada kan? Karena 0 ada di rentang ini bisa kita bilang kalau ini tuh valid. Ya, gitu. Nah, kita bisa bilang ini valid karena 0 ada di rentang ini. Kalau misalkan kita dapat batas atasnya dan batas bawahnya ternyata 1 sampai dengan 2, nah ini kan nggak bisa, 0 nggak ada di antara mereka. Jadi model dinyatakan tidak valid. Kayak gitu. Kalau yang ini valid. Lalu untuk cara yang hipotesis, kita pertama bikin dulu parameter of interest-nya. Dia rata-rata selisih output model aktual dengan simulasi. Atau mu 0. Lalu mu D maksudnya. Mu D-nya harus 0 kalau yang hipotesis pertama, kalau yang kalau yang alternatif hipotesisnya tidak sama dengan 0. Dengan tes statistiknya kayak gini. Terus tolak H0 jika dia lebih besar daripada 2,26 atau lebih kecil daripada minus 2,262. Nilai T-nya juga dapat dari tabel, sama juga kayak yang sebelumnya. Sekarang masuk ke hitungan, nah hitung T0 ya. Dari hitung T0 kita dapat kayak gini. Hasilnya 1,6 sekian. 1,6 itu ada di T0-nya kan ada di antara 2,26 sama minus 2,262. Jadi kesimpulannya dia gagal ditolak. H0 gagal ditolak karena rata-rata sisi output model aktual dan simulasi sama dengan 0. Jadi model simulasi nyatakan valid juga. Oke. Oh ya, jangan lupa ya ini T0 ya, bukan mu D. Jadi beda.
Lalu yang berikutnya adalah inspection approach. Di inspection approach kita harus hitung dulu XI dikurang X bar dan YI dikurang Y bar. Kita dapat selisih rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, lalu kita hitung nilai korelasinya. Nilai korelasinya biar gampang cari di internet correlation calculator, gue juga kayak gitu. Jadi tinggal masukin aja angka-angka aktualnya berapa, ya simulasi angkanya berapa, masukin aja, nanti terus dapat nilai R sebesar 0,9498. Nah, kan kita hitung juga nih apa standar deviasi dari XI min X bar, Y min Y bar dihitung semakin mendekati 0 semakin bagus. Terus mu-nya juga, mu XI min X bar, Y min Y bar kita hitung semakin mendekati 0 itu semakin bagus. Nah, kalau R ini semakin positif semakin bagus, karena dia positif lalu semuanya kecil, berarti nilainya bisa kita bilang valid juga. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nikolaus Ivan. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan di teks simulasi sistem mengenai materi experimental design. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian dapat membukanya pada bagian chapter 12 di buku kalian, yaitu di halaman 619. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, teman-teman bisa melihat kata-kata yang diberi warna. Nah, itu menunjukkan kata-kata yang penting yang sudah saya berikan. Nah, berikut tujuan kita melakukan experimental design. Tujuannya untuk mengetahui parameter yang memiliki efek pengaruh besar terhadap performansi kita. Atau dengan kata lain, kita ingin mencari parameter yang nantinya memiliki efek yang paling baik terhadap performansi kita. Nah, dalam experimental design sendiri, ada 3 istilah, yaitu faktor, level, serta respon. Nah, pada bagian faktor, nanti teman-teman akan menemukan input atau parameter yang nantinya akan berpengaruh terhadap output performansi kita. Contohnya dari faktor misalkan jumlah operator, jenis alat bantu, serta metode kerja. Sedangkan pada level memiliki arti kondisi yang akan kita rubah-rubah pada bagian faktor. Nah, contohnya sendiri misalkan pada metode kerja kita menggunakan 2 level, yaitu layout tipe 1 dan layout tipe 2. Yang terakhir, respon. Nah, respon sendiri merupakan output dari performansi kita atau output yang dipengaruhi oleh faktor yang ada. Contohnya, dengan kita menggunakan metode kerja layout 1, kita akan mengetahui waktu proses perakitan pulpen. Dan juga dengan kita menggunakan metode kerja layout 2, kita akan mengetahui pengaruh waktu dari proses perakitan pulpen. Selanjutnya, masuk ke 2 pangkat K faktorial design. Nah, angka 2 di situ menunjukkan level, artinya akan terdapat 2 level. Sedangkan pangkat K di situ menunjukkan faktor yang ada. Oleh karena itu, bila di soal kita menemukan ada 2 pangkat K atau 2 pangkat 3 faktorial design misalkan. Nah, kita akan menemukan 8 level faktor atau 8 kombinasi yang ada. Hal itu dikarenakan kita memiliki 2 buah level dengan 3 buah faktor. Oleh karena itu akan terdapat 8 kombinasi. Nah, selanjutnya perlu diketahui juga istilah mengenai main effect serta interaction effect. Nah, main effect sendiri memiliki definisi rata-rata perubahan respon akibat adanya perubahan faktor dari suatu level ke level lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya. Misalkan pada faktor layout kita akan menggunakan dari level yang awalnya negatif ke level positif, atau lebih mudahnya pada faktor layout misalnya kita menggunakan layout tipe 1. Nantinya kita rubah menjadi layout tipe 2. Sedangkan interaction effect memiliki definisi yaitu rata-rata respon berdasarkan faktor dari suatu level dibandingkan dengan faktor lainnya atau faktor yang berseberangan lainnya pada suatu level. Misalkan akan ada 2 buah faktor, yaitu faktor 1 dan faktor 2. Nah, dikarenakan akan ada interaksi antara kedua faktor tersebut, nah kita akan memeriksa interaksi dari kedua faktor. Misalkan pada level
negatif dan positif yang akan dibandingkan dengan level positif dengan positif. Nah, dikarenakan interaksi, oleh karena itu level yang ada juga akan terdapat dua pembanding atau minus dan plus dibandingkan dengan plus dan plus. Nah, di situ kan ada dua level karena menunjukkan interaksi. Nah, yang terakhir adalah apabila kita melakukan replikasi semakin banyak, maka tingkat kepercayaan yang akan dihasilkan juga akan semakin banyak. Hal ini karena jumlah replikasi atau jumlah pengulangan yang kita lakukan apabila semakin banyak, tentunya tingkat kepercayaan kita gunakan juga dapat semakin tinggi. Atau dengan kata lain, replikasi dengan tingkat kepercayaan saling berbanding lurus. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soal yang nomor 1. Nah, di soal nomor 1 itu ada suatu percobaan. Nah, percobaan itu melibatkan perubahan pada beberapa kondisi. Yaitu ada kondisi banyak materi serta cara pelaksanaan dari suatu ujian. Nah, kondisi banyaknya materi yang semulanya ada 7 materi, di situ dilambangkan dengan level positif, dirubah menjadi 5 materi, yaitu menjadi level negatif. Sedangkan kondisi cara pelaksanaan yang semulanya dilakukan secara offline, yaitu diberi tanda dengan level positif, dirubah menjadi pelaksanaan ujian dengan online, dirubah dengan tanda atau level negatif. Nah, setelah itu didapatkan respon dari masing-masing kondisi yang ada. Nah, pada kondisi banyak materi sebanyak 7, dengan cara pengerjaan offline, rata-ratanya 69,98. Sedangkan jika banyak materi 7, cara pengerjaan secara online, rata-rata nilainya 70,57. Pada percobaan banyak materi sebanyak 5, cara pengerjaan secara offline, maka 81,15 rata-rata nilai yang dihasilkan. Yang terakhir, pada kondisi banyaknya materi adalah 5, dan cara pengerjaan secara online, rata-ratanya 76,48. Nah, dari soal ini, kita harus menentukan kondisi manakah yang paling cocok untuk masing-masing faktor yang ada, sehingga dapat memaksimalkan rata-rata nilai dari para mahasiswa. Nah, sekarang kita akan masuk ke solusi dari soal nomor 1. Langkah pertama, kita menentukan faktor kombinasi atau design point dengan menggunakan rumus level pangkat faktor. Dikarenakan level ada 2, berarti 2 pangkat faktor. Faktor aja kita memiliki 2. Oleh karena itu 2 pangkat 2, sehingga akan ada 4 kombinasi. Langkah yang kedua, kita membuat tabel untuk kondisi faktor dan level yang sudah ada. Nah, pada faktor akan ada jumlah materi dan cara pelaksanaan. Di situ diberi indikasi angka 1 dan 2. Selanjutnya, pada level positif, ada yang jumlah materi 7 dan cara pelaksanaan offline. Sedangkan pada kolom level negatif, akan ada jumlah materi 5 dan cara pelaksanaan online. Tabel ini merupakan rekap dari soal yang ada untuk mempermudah perhitungan pada langkah selanjutnya. Langkah yang ketiga, kita akan membuat tabel desain matriks untuk 4 desain faktorial, karena kita memiliki 4 kombinasi atau 4 desain point. Maka dari itu akan dibuat desain matriks untuk 4 desain faktorial. Faktor kombinasi akan diisikan sebanyak 4 baris. Nah, faktor 1 juga, faktor 2, kemudian ada kolom faktor 1 kali faktor 2, terus selanjutnya ada kolom respons, dan paling kanan merupakan kolom respon atau angka dari kolom respon yang ada. Nah, pada faktor 1 dan faktor 2 kita mengisikan sesuai dengan level yang ada, yaitu levelnya positif dengan positif. Kemudian kombinasi yang selanjutnya positif dengan negatif. Kombinasi yang ketiga negatif dengan positif. Dan kombinasi yang terakhir negatif dengan negatif. Nah, pada kolom 1 kali 2 itu merupakan perkalian dari faktor 1 dengan faktor 2. Hal yang dimaksud adalah, misalkan kita lihat pada faktor kombinasi 1. 1 kali 2 di situ diberikan tanda positif karena faktor 1 positif, faktor 2 positif. Positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya positif.
Begitu juga bisa kita lihat pada faktor kombinasi yang ketiga misalkan. Di situ terdapat kolom 1 kali 2 negatif. Didapatkan dari faktor 1 negatif dikalikan dengan faktor 2 positif. Sehingga hasilnya negatif. Dan untuk kolom respons kita dapat memberikan respons 1 sampai 4 sesuai dengan faktor kombinasi yang ada. Selanjutnya pada bagian angka respon diisikan sesuai dengan informasi yang di soal. Contohnya, pada faktor kombinasi yang pertama, kita memiliki faktor 1 positif yang artinya jumlah materi 7, dan faktor 2 positif yang artinya dilakukan secara offline. Nah, hasil responnya memiliki nilai rata-rata 69,98. Sedangkan misalkan kita lihat pada faktor kombinasi yang keempat. Nah, pada faktor kombinasi yang keempat itu percobaan banyak materi negatif yaitu 5 dan cara pelaksanaan juga menunjukkan dari faktor 2 negatif yaitu online. Pada soal diberitahukan bahwa rata-rata nilainya itu 76,48. Maka dari itu kita isikan respon 76,48. Hal ini dilakukan untuk seluruh faktor kombinasi yang ada dari faktor kombinasi 1 hingga faktor kombinasi keempat. Nah, setelah itu pada paling bawah slide terdapat tabel berwarna biru. Tabel ini isinya sama dengan tabel berwarna biru pada slide sebelumnya, namun dipindahkan untuk lebih mudah melakukan perhitungan. Nah, pertama kita perlu menentukan main effect dulu. Main effect tersendiri akan ada faktor 1 dan faktor 2. Nah, setelah dari situ kita baru menghitung main effect dari masing-masing faktor. Pertama, S1, yaitu main effect dari faktor 1. Dan kedua, E2, main effect dari faktor 2. Nah, untuk rumus yang dipakai akan menyesuaikan dengan tabel warna biru yang kita gunakan. Dapat dilihat pada bagian kolom respons R1, pada kolom faktor 1 memiliki tanda positif. Pada respons R2, faktor 1 memiliki tanda positif, respon R3, faktor 1 memiliki tanda negatif, respon R4, faktor 1 memiliki tanda negatif. Maka dari itu rumusnya R1 positif, R2 positif, dikurangi R3, karena pada kolom faktor 1 respon R3 negatif, dikurangi lagi dengan R4, karena pada kolom faktor 1 respon R4 memiliki tanda negatif. Dibagi dengan 2 pangkat K-1. K di situ menunjukkan faktor yang ada. Dikarenakan kita memiliki 2 faktor, yaitu jumlah materi dan cara pelaksanaan, maka K akan ada 2. Sehingga akan dibagi dengan 2 pangkat 2 kurang 1 atau 2 pangkat 1. Nah, untuk R1, R2, R3, dan R4 yang ada, angka-angka yang di situ didapatkan atau disesuaikan dengan kolom pada tabel biru itu. Misalkan, R1 kita sesuaikan R1 69,98, R2 70,57, dikurangi R3 yaitu 81,15, dikurangi R4 76,48. Nantinya hasilnya minus 17,08 dibagi 2 sehingga minus 8,5. Hasil akhirnya minus 8,54. Pada perhitungan main effect faktor 2 juga sama dengan cara perhitungan pada main effect faktor 1. Kita lihat pada kolom faktor 2 bedanya. Nah, R1 di situ tanda faktor di faktor 2 positif. R2 tandanya negatif, R3 pada faktor 2 positif, dan R4 pada kolom faktor 2 negatif. Sehingga rumusnya R1 positif, R2 negatif, R3 positif, dan R4 negatif. Sudah sesuai dengan kolom pada faktor 2. Dibagi dengan 2 pangkat K-1. K tadi kita dapatkan 2, berarti dibagi dengan 2 pangkat 2 kurangi 1 atau 2 pangkat 1. Nah, untuk R1-nya juga angka-angkanya akan mengikuti sesuai dengan tabel berwarna biru di bawah. Misalkan R1 69,98, R2 70,57, dan seterusnya diisi sampai R4 yaitu minus 76,48.
nantinya didapatkan 4,08 dibagi 2. Hasil akhirnya 2,04. Setelah main efek kita selesai hitung untuk masing-masing faktor, kita akan menghitung interaksi atau interaction effect yang ada. Nah, sesuai dengan namanya, interaksi berarti akan ada dua hal yang saling berhubungan. Oleh karena itu, kita memeriksa interaction effect dari faktor 1 dikalikan dengan faktor 2. Nah, untuk perhitungannya yaitu S12. Nah, cara menggunakan rumusnya juga sama dengan penggunaan pada main effect. Berarti perbedaannya pada kali ini kita melihat pada kolom 1 dikalikan dengan 2. Nah, pada kolom 1 kali 2 itu kita melihat untuk respon 1 atau R1 memiliki tanda positif. Sedangkan respon 2, R2 memiliki tanda negatif. Respon R3 memiliki tanda negatif pada kolom 1 kali 2. Begitu pula pada respon R4 pada kolom 1, 2 memiliki tanda positif. Oleh karena itu, rumus dari S12, R1 positif, R2 negatif, R3 negatif, dan R4 positif. Dibagi dengan 2 pangkat K-1. K tadi kita dapatkan 2, berarti dibagi dengan 2 pangkat 2 kurangi 1 atau 2 pangkat 1. Nah, bila dilihat sudah sesuaikan antara R1, R2, R3, dan R4 dengan kolom 1 kali 2. Nah, selanjutnya kita masukkan angka R1, R2, R3, dan R4 sesuai dengan angka yang ada pada tabel berwarna biru. R1 masih sama 69,98 dan R2 70,57 sampai nanti R4 76,48. Nantinya didapatkan hasil akhir minus 2,63. Bila diperhatikan R1, R2, dan R3 dan R4 itu nilainya akan selalu sama. Karena berdasarkan tabel biru tadi kita lihat nilai R1 akan selalu sama, yaitu 69,98. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ke-6 atau langkah yang terakhir untuk menjawab soal pertanyaan yang ada. Nah, karena tujuan kita ingin memiliki rata-rata nilai yang semakin tinggi, maka kita harus melihat dulu faktor dari jumlah materi yang cocok adalah 7 dan faktor dari cara pelaksanaan yang cocok adalah secara online. Nah, jawaban ini didapatkan dengan melihat hasil dari main effect, yaitu S1 dan E2. Pada S1 kita melihat hasil negatif 8,54. Sedangkan pada E2 kita melihat hasil 2,04. Nah, pada S1 kita melihat negatif, yang artinya perubahan kondisi yang dilakukan dari 7 menjadi 5 justru mengurangi nilai sebesar 8,54. Oleh karena itu, kita memilih jumlah materi 7. Sedangkan pada E2, kita melihat hasil 2,04 positif. Yang artinya, perubahan dari offline menjadi online ternyata meningkatkan hasil nilai, yaitu sebesar 2,04. Sehingga kita akan memilih jumlah materi sebanyak 7 dan cara pelaksanaan online untuk main effect. Sedangkan bila kita lihat untuk rata-rata nilai yang akan semakin tinggi, kita bisa mengatur antara faktor 1 dengan faktor 2 pada kondisi yang saling berlawanan dikarenakan interaction effect kita negatif. Nah, mengapa demikian? Karena bila kita perhatikan hasil dari interaction effect yaitu S1 dengan E2 menunjukkan hasil yang negatif. Sedangkan target kita yaitu nilai kita yang akan semakin tinggi atau semakin positif. Nah, hal ini berkebalikan. Oleh karena berkebalikan, maka dalam interaction effect antara faktor 1 dengan faktor 2 yang perlu kita atur juga perlu saling berlawanan. Makanya pada bagian pengaturan faktor 1 dan faktor 2 harus dikatakan pada kondisi yang saling berlawanan. Karena target kita yaitu nilai yang semakin positif, sedangkan hasil dari S1, 2 yaitu negatif. Yang artinya settingan dari faktor 1 dan 2 harus saling berlawanan. Nah, pada soal nomor 2, kita akan memiliki 2 buah level dan 3 faktor pada
percobaan berat tepung boba yang akan dibuat. Nah, faktor yang akan diuji akan ada 3, yaitu pertama level desibel, kedua jenis kelamin, ketiga rentang umur. Dan level yang ada dari masing-masing faktor ada 2. Misalnya faktor level desibel 60 desibel dan 80 desibel. Jenis kelamin ada pria dan wanita. Sedangkan faktor rentang umur terdiri dari remaja dan dewasa. Nah, terdapat hasil respon dari nilai efek yang ada. Untuk efek faktor level desibel misalkan 0,76. Sedangkan misalnya pada efek interaksi dari level desibel dengan jenis kelamin minus 0,58. Dan yang terakhir misalnya untuk efek interaksi level desibel, jenis kelamin serta rentang umur menghasilkan hasil respon 1,43 kilo. Nah, kita harus menentukan kesimpulan dari masing-masing kondisi faktor yang terbaik dan efek kombinasi yang baik. Artinya, kita harus menentukan dari ketiga faktor tersebut untuk masing-masing faktor memiliki level yang paling baik itu yang mana dan kombinasi manakah yang akan memberikan efek atau dampak paling baik terhadap berat tepung boba yang akan dibuat. Nah, berikut akan dibahas solusi dari nomor 2. Langkah pertama kita menentukan level. Nah, levelnya sendiri akan ada 2, yaitu nilai negatif dan positif dari masing-masing faktor. Sedangkan faktor, yaitu kita akan memiliki 3 buah faktor, yaitu level desibel, jenis kelamin, dan rentang usia. Tujuan dari respon yang ada yaitu berat tepung boba yang tentunya ingin dimaksimasi atau semakin berat semakin baik. Nah, tabel warna biru di situ menunjukkan rekap tabel dari hasil respon yang ada. Misalkan faktor level desibel 0,76 dan faktor interaksi level desibel dengan rentang usia minus 0,92. Hal ini direkap untuk seluruh informasi yang ada dari soal untuk mempermudah perhitungan. Nah, terakhir kita akan membuat kesimpulan untuk masing-masing faktor yang ada. Nah, pada faktor level desibel dapat kita lihat berat yang dihasilkan positif. Berarti perubahan desibel dari 60 menjadi 80 hal yang baik. Maka dari itu kita akan memilih kondisi 80 desibel. Sedangkan pada jenis kelamin ternyata bisa kita lihat pada tabel yang pada slide sebelumnya menghasilkan berat minus 1,14 yang artinya berat boba akan berkurang 1,14. Berarti perubahan dari kondisi pria menjadi wanita hal yang buruk. Oleh karena itu kita akan memilih kondisi pria. Pada faktor rentang usia didapatkan hasil 0,56. Berarti kita akan memilih untuk rentang usia yaitu remaja, karena bila kita merubah dari remaja ke dewasa ternyata menurunkan 0,56. Sedangkan pada interaksi level desibel dan jenis kelamin menghasilkan berat yang negatif. Begitu pula pada interaksi level desibel dengan rentang usia. Nah, dikarenakan hasilnya negatif, berarti kita tidak akan memilih kombinasi dari kedua faktor ini. Nah, sedangkan pada interaksi jenis kelamin dengan rentang usia memiliki hasil respon yaitu positif 0,56. Yang artinya interaksi atau kombinasi antara faktor jenis kelamin dengan rentang usia merupakan hal yang baik. Dan juga interaksi antara level desibel jenis kelamin dan rentang usia menghasilkan respon positif 1,43. Yang artinya dengan adanya kombinasi dari ketiga faktor tersebut ternyata menunjukkan hal yang baik. Nah, kondisi yang dipilih dari masing-masing interaksi level desibel, jenis kelamin dan rentang usia sesuai dengan kondisi yang kita sudah tentukan, yaitu pada faktor level desibel 80, jenis kelamin yaitu pria, dan faktor rentang usia remaja. Nah, pada tahapan yang ke-6 merupakan contoh pembahasan yang pada kesimpulan yang ada. Misalkan pada tabel yang biru sebelumnya atau yang ungu sebelumnya, efek level desibel itu positif, yaitu 0,76. Berarti perubahan kondisi dari 60 desibel menjadi 80 desibel meningkatkan berat boba atau sesuai dengan target yang ingin kita capai, yaitu memaksimalkan berat boba.
Oleh karena itu, perubahan kondisi dari 60 desibel menjadi 80 desibel hal yang baik. Maka kita akan memilih kondisi 80 desibel. Sedangkan pada tabel ungu atau tabel biru yang slide sebelumnya, efek jenis kelamin ternyata negatif 1,14. Yang artinya perubahan kondisi dari pria menjadi wanita akan menurunkan berat boba 1,14. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan. Maka dari itu, kita tidak akan melakukan perubahan. Atau dengan kata lain, kondisi jenis kelamin yang baik adalah pria. Nah, begitu pula sampai dengan pada interaksi level desibel jenis kelamin dan rentang usia. Nah, dengan begitu kita sudah menjawab pertanyaan dari soal. Itu untuk faktor level desibel 80, faktor jenis kelamin pria, dan faktor rentang usia remaja. Sedangkan kombinasi yang atau parameter kombinasi yang akan digunakan adalah interaksi jenis kelamin dan rentang usia dengan jenis kelamin pria dan rentang usia yang akan kita gunakan remaja. Selain itu ada alternatif lainnya yaitu menggunakan interaksi level desibel, jenis kelamin, serta rentang usia dengan kondisi level desibel tadi 80, faktor jenis kelamin yaitu pria, dan rentang usia itu remaja. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang terakhir, nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 diberikan gambar dari experimental design. Nah, di situ sudah terdapat grafik yang ada. Tujuannya kita harus menentukan main effect serta interaction effect yang ada. Selain itu juga kita harus memperhatikan efek yang signifikan dari soal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas solusi dari soal nomor 3. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu main effect-nya. Nah, main effect hanya akan terdiri dari satu buah faktor itu sendiri, tanpa ada interaksi dengan faktor lain. Berarti main effect-nya adalah faktor 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan interaction effect akan ada lebih dari satu faktor, atau adanya interaksi satu faktor dengan faktor lainnya. Nah, interaction effect-nya berarti 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, 2 kali 3, 2 kali 4, dan 3 kali 4. Nah, untuk interaction effect 2 kali 1, 3 kali 1, 3 kali 2 tidak perlu dituliskan, karena hal itu sama saja. Misalkan 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1. Nah, untuk interaksi 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, dan 4 kali 4 juga tidak perlu, karena tidak akan ada interaksi antar faktor yang sama, yaitu faktor 1 dengan faktor 1 lagi. Selanjutnya, untuk efek yang signifikan, kita bisa dengan mudah menentukan bila garis vertikal atau garis tegak yang ada di sumbu X dari masing-masing faktor, yaitu main effect dan interaction factor, dan interaction effect, yang ada itu tidak melalui atau tidak melewati garis horizontal angka 0 yang ada di sumbu Y. Nah, dengan kata lain kita bisa menentukan. Misalnya kita lihat pada bagian faktor 1. Nah, pada bagian faktor 1 kan garis tegak tersebut ada di rentang minus 1 hingga 1,5. Hal itu melewati batas 0. Karena melewati batas 0, berarti dapat dikatakan bahwa main effect faktor 1 itu tidak signifikan karena melewati 0. Sedangkan bila kita lihat pada main effect faktor 3, itu terdapat di bawah 0, yaitu sekitar minus 0,1 hingga minus 1,5. Nah, rentang ini tidak melewati 0, yang artinya efek yang ada signifikan. Begitu pula untuk interaction effect yang ada. Misalkan kita lihat pada interaksi antara 1 kali 3. Nah, di situ memiliki rentang dari minus 0,5 hingga 0,8. Artinya rentang ini melewati 0. Dikarenakan melewati 0, interaksi ada tidak signifikan. Sedangkan bila kita lihat di interaksi 2 kali 3, memiliki rentang dari minus 1,3 hingga 1,8.
hingga minus 1,8. Nah, rentang ini tidak melewati 0. Karena tidak melewati 0, berarti interaksi yang ada signifikan. Dengan begitu dapat disimpulkan efek yang signifikan itu yaitu main efek faktor 2, main efek faktor 3, main efek faktor 4, interaction efek faktor 1, 2, interaction efek faktor 2, 3, dan interaction efek faktor 2 kali 4. Karena seluruh efek yang ada tidak melewati 0. Karena tidak melewati 0, maka dapat disimpulkan efek yang dihasilkan itu signifikan. Sekian penjelasan saya mengenai detek simulasi sistem terkait materi eksperimental design. Semoga penjelasan materi serta soal dan solusi yang saya berikan dapat dipahami oleh teman-teman. Apabila kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Untuk penjelasan materi, soal, dan solusi yang diberikan apabila kurang dipahami dapat teman-teman tanyakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Stay safe dan good luck juga ya teman-teman ujiannya. Demikian pembahasan materi kali ini. Nah, gimana nih penjelasan materinya teman-teman? Oh iya, kalau teman-teman punya pertanyaan terkait materi ini, boleh banget loh ditanyakan, karena nanti Ditek akan mengadakan sesi tanya-jawab secara online. Jadi, stay tune terus ya!